Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya, Pastor Dorcas Daud, dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Terima kasih Bapak Surgawi untuk saat-saat yang selalu Kau berikan kepada kami, di mana bagian kami memberikan waktu sungguh-sungguh untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu, karena ini juga merupakan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami telah membuka hati, kami telah siap mendengar, menerimanya dengan segenap hati kami, dan Roh Kudus yang telah menolong kami untuk bisa mengerti, menangkap dengan baik dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak Surgawi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Karena juga penebusan Yesus Kristus sebetulnya juga untuk memberikan kemerdekaan bagi kita yang percaya kepada penebusan itu. Dan kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus sebetulnya bukan setengah-setengah, tapi total dan sempurna. Dia menebus kita, membayar lunas hidup kita, supaya kita sekarang kembali menikmati kasih karunia anugerah Allah Bapa Surgawi dengan sepenuhnya. Tapi banyak kali orang Kristen belum merasa mengalami anugerah dari Allah Bapa sepenuhnya. Mengapa? Ada beberapa poin yang harus kita ketahui. Tapi poin pertama yang akan saya bagikan di minggu pertama ini adalah bahwa kemerdekaan itu mutlak kita alami sejak kita percaya kepada penebusan Yesus Kristus. Dan kemerdekaan ini total dan sempurna, artinya untuk roh kita, untuk jiwa kita, dan tubuh kita. Bagaimana roh kita akan menjadi roh yang kuat dan mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana jiwa kita juga jiwa yang bersih, jiwa yang kuat, bukan lagi menjadi gudang sampah-sampah, sakit hati, kecewa, amarah, pahit hati, iri hati, dan sebagainya. Tetapi jiwa yang akhirnya menjadi jiwa yang kuat, teguh, dan jiwa yang dipenuhi oleh kasih Allah yang luar biasa. Tubuh kita juga betul-betul mengalami kemerdekaan, menjadi tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Jadi kalau saya ringkas, roh jiwa tubuh kita yang Allah kehendaki Allah adalah kedapatan sempurna, tak bercacat celah, dan sehat. Tapi kita juga perlu merenungkan kembali bahwa kita sebagai umat Allah, apakah betul-betul dalam kehidupan ini sudah menjalani kehidupan yang merdeka? Atau masih ada beberapa ikatan yang menjerat pikiran kita, yang membelenggu jiwa kita, yang menghambat roh kita, bahkan mungkin mengikat tubuh kita. Seringkali kita tidak mau berpikir untuk mengetahui kebenaran ini, sehingga ketika kita dalam kondisi yang masih terikat, kondisi yang terkurung, terpenjara, tertekan, kita berpikir ya memang kehidupan begini. Atau kita masih punya sifat-sifat atau karakter manusia lama, kita berpikir ya memang saya ini seperti ini. Dari dulu saya orangnya keras, dari dulu saya tuh orangnya banyak berpikir, dari dulu saya tuh orangnya tuh lemah, dari dulu saya tuh memang tidak bisa kalau suruh menghadapi yang begini-begini, dari dulu saya ini memang lambat, dari dulu saya ini memang manja, dari dulu saya tuh memang hatinya tuh begitu perasa, lembut. Mending lembut kepada firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Ini lembut kepada hal-hal yang negatif. Itu namanya bukan lembut sebetulnya ya, namanya perasa. Karena masih menjadi orang Kristen hidup dalam jiwa dan kedagingan. Nah, seringkali kita mempatok diri kita dalam kondisi sebagai manusia lama. Berkali-kali saya sampaikan bahwa sejak kita lahir baru dalam Yesus Kristus, kita telah dibaptis, baik dengan lahir baru secara rohani, dibaptis air, apalagi sudah dibaptis Roh Kudus. Kita masih memposisikan diri sebagai manusia lama yang kita mengenyampingkan satu kebenaran yang hakiki, yaitu sejak kita lahir baru dan dibaptis dalam Yesus Kristus, kita ini sudah menjadi ciptaan yang baru. Semuanya harus baru, rohnya jadi baru, jiwanya juga mau diperbaiki, jadi baru, tubuhnya juga mau
jadikan baru yang selalu sehat, kuat seperti rencana Allah untuk kita. Seperti ketika kita manusia pertama diciptakan seturut dan serupa dengan gambarnya. Kita sering mengenyampingkan kebenaran ini karena apa? Kita lebih sering berpegang teguh kepada apa yang sudah terjadi di dunia ini. Anda lupa bahwa Anda adalah manusia ciptaan baru, sehingga segala sesuatunya harus rela untuk diganti. Bukan hanya dipermak atau diperbaiki, tambal sulam sana sini. No, tapi untuk diganti total. Dengan siapa? Dengan Tuhan dan Roh Kudusnya, sesuai dengan keinginan hati Allah Bapa. Dan mereka akan memampukan kita, asal kita sadar dan kita mau diganti total oleh penebusan Yesus Kristus. Nah, untuk itulah kalau hari ini kita belajar tentang merdeka, kita akan membuka firman Allah terlebih dahulu di dalam Matius 26 ayat ke-41. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Perhatikan di sini, roh memang penurut. Rohnya siapa yang penurut? Roh kita yang sudah dilahirkan baru. Kecuali kita belum dilahirkan baru. Karena kita sudah dilahirkan daripada Roh Kudus, benih ilahi yang kekal, yang kuat, yang sempurna. Tapi siapa yang lemah? Daging kita. Nah, mengapa kedagingan kita lemah? Karena terus kita berikan makanan dengan cara kita membiasakan diri hidup di dalam nafsu kedagingan. Dan nafsu kedagingan akan terus melonjak ketika jiwa kita juga lemah. Karena jiwa kita tidak mau seturut dengan Tuhan untuk membuat jiwa kita juga menjadi jiwa yang kuat dan bersih. Jadi di sini jangan pernah kita berpikir bahwa kebiasaan-kebiasaan tertentu yang notabene itu adalah buruk, kecuali kebiasaan yang baik dan memuliakan Allah. Banyak kebiasaan-kebiasaan yang buruk kita beri fasilitas bahkan, atau kita berpikir ya memang sifat kita seperti itu. Ingat loh, waktu kita dilahirkan baru daripada Roh Kudus, sifat-sifat Yesus yang ada di dalam buah roh Galatia 5 ayat 22-23 itu satu paket dengan pribadi Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita. Artinya Allah Bapa bukan hanya memberikan Roh Kudus atau pribadi Roh Kudus melahirkan baru roh kita, tapi juga nih ada paketnya untuk kamu kenakan. Apa itu buah roh? Yang artinya dalam buah roh itu adalah sifat Kristus atau karakter Kristus. Kita berpikir untuk menjadi orang baik susah karena memang aku udah dilahirkan seperti ini. Saudara, sebenarnya sifat-sifat seseorang itu bukan hanya ketika lahir dia memang sudah punya sifat yang begini. Mungkin basic-basic itu ada karena seorang anak yang lahir itu adalah punya ikatan batin yang kuat dengan ibunya yang mengandung, termasuk punya ikatan batin yang kuat dengan ayahnya. Hal-hal yang dari ibu dan ayahnya itu bisa ada di dalam jiwa seseorang. Tapi selebihnya akhirnya sifat seorang anak berkembang semakin jelas seperti apa, itu juga karena pengaruh daripada lingkungan, daripada teman bergaulnya, daripada orang-orang dekat dari dia. Ketika dia menjalani kehidupan itu, bagaimana kondisi orang tuanya? Saya ambil contoh, kalau orang tuanya dengan Tuhan memang setengah-setengah, ya bisa jadi kalau anak itu tidak ketemu dengan orang lain yang membimbing dia secara rohani sungguh-sungguh, dia hidupnya dengan Tuhan juga setengah-setengah. Oke, aku mau jadi orang Kristen karena apa? Orang tuaku Kristen. Oke, aku mau ke gereja. Mengapa? Karena orang tuaku kalau hari Minggu dari kecil ngejak saya ke gereja sekolah Minggu. Sekarang saya ibadah. Tapi apakah dia mengalami pertumbuhan rohani yang sehat? Belum tentu. Karena apa? Orang tuanya saja juga dengan Tuhan setengah-setengah, tidak sepenuhnya. Banyak hal firman yang mungkin juga diketahui oleh anak ini juga dilanggar oleh orang tuanya. Jadi si anak juga akan berpikir, mama papa saya saja yang Kristen melanggar firman ini biasa saja. Ya oke, kalau begitu biasa. Teman bergaul dari hubungan yang dekat sehingga sering bergaul akan terjadi transfer spirit dan bisa mengubah kebiasaan kita. Itu sebabnya Paulus berkata, jangan sesat.
Pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Soal transfer ini jelas bisa terjadi dan mudah loh. Mengapa? Karena alam roh itu begitu tertib. Artinya kalau sudah ada sesuatu seperti ini dan membuka celah untuk kami bisa melakukannya, langsung alam roh melakukannya, termasuk mentransfer. Nah, itu sebabnya kita tidak bisa berpikir bahwa tapi memang aku dari dulu seperti no. Itu sebabnya mengapa Allah Bapa perlu memberikan Roh Kudus dan menjadikan roh Anda baru, supaya roh Anda sekarang Anda perkuat kepada Tuhan, Anda perkuat dan sehat dengan firman, dan juga mau untuk mengalami hal itu, sehingga jiwa Anda akan tunduk kepada roh Anda, sehingga semua hal-hal yang Anda pikir itulah sifat orisinil Anda itu gone, diganti dengan sifat yang baru, karakter Kristus. Nah, di sini kita harus menyadari sehingga tidak ada hal yang tidak bisa dirubah oleh Tuhan, tidak ada hal yang tidak bisa diperbaiki oleh Tuhan, apalagi tidak ada hal dalam hidup kita termasuk diri kita itu dibaharui betul-betul oleh Tuhan. Yang jelek dibuang, yang baru diberikan. Yang rusak dibuang, sekarang bukan hanya diperbaikan, ganti total. Tuhan berkuasa untuk itu. Itu sebabnya dalam kehidupan kekristenan kita akhirnya menjadi orang yang betul-betul punya jiwa dan tubuh yang mau mengikuti kehendak roh. Karena kehendak roh itu akan membawa kita pasti pada jalurnya Tuhan. Baik dalam cara berpikir kita, sikap hati kita, tutur bahasa kita, dan juga kehidupan sehari-hari. Pasti kita akan terkendali oleh pimpinan roh. Nah, dalam tema ini, bagaimana jiwa dan tubuh kita juga mengalami kemerdekaan seperti roh yang sudah dilahirkan baru, sehingga kita sekarang betul-betul merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Kita baca, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Wow, saya senang sekali dengan ayat ini. Tanpa menyampingkan ayat yang lain, saya juga senang. Karena setiap firman itu ada kepastian yang tidak perlu kita ragukan lagi. Sama dengan ayat ini dikatakan, kalau anak dalam huruf besar itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Harusnya kita sebagai orang Kristen tidak usah mengingat berapa usia kekristenan kita, tapi sejak kita lahir baru sudah mulai terlihat perubahan. Termasuk kebiasaan-kebiasaan yang salah yang Anda pikir memang Anda seperti itu. Nah, jadi kalau firman ini mengatakan Yesus Kristus itu sudah memerdekakan kita, karena di sini anak dalam huruf besar. Harusnya kita betul-betul merdeka. Kapan Yesus merdekakan kita? Sejak dia mati di kayu salib, mati dan bangkit. Kita yang percaya dia telah menebus kita, saat itu kita diberi hak untuk hidup dalam kemerdekaan. Oke, yang pertama kita hidup dalam kemerdekaan. Dosa kita yang dianalogikan seperti sebuah hutang bebas. Kemudian kita dibebaskan dari segala kutuk-kutuknya, kutuk dosa, karena kita telah diampuni. Dan kita dibebaskan dari kebinasaan, karena kita dapat jaminan kembali ke rumah Bapa Surgawi. Kemudian kita dibebaskan dari segala kelemahan, karena Yesus yang kuat sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta Raja dalam hidup kita adalah kuat. Roh Kudus yang menyertai kita kuat, apalagi Bapa Surgawi. Kemudian kita dibebaskan dari segala sakit penyakit. Kita dibebaskan dari segala kemiskinan. Kalau dikatakan di sini kemiskinan, kita jangan hanya berpikir miskin karena kurang duit saja ya. Kemiskinan itu luas. Baik kemiskinan secara rohani, secara jiwa. Banyak orang yang jiwanya miskin. Jiwa miskin itu apa? Jiwa miskin itu jiwa yang terlalu lemah, jiwa yang mudah dikotori oleh sampah-sampah, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian tubuh juga yang lemah, tubuh yang diserahkan untuk hal-hal yang membinasakan, hal-hal yang tidak diperkenan Tuhan. Nah, itu adalah jiwa tubuh yang miskin.
Nah, jadi mengapa bisa menjadi miskin? Karena masih ada ikatan. Karena masih kita izinkan yang tadi kita pikir itu memang saya adalah seperti itu, Anda pertahankan. Karena berprinsip memang saya begini, mau diubah apanya lagi? Ya terimalah aku apa adanya. Ya you harus mengerti saya. Kalau you gak mengerti saya, kita gak bisa berteman, kita gak bisa ngobrol. Nah, paling banter kemudian seseorang akan mengatakan hal itu. Padahal roh, jiwa, dan tubuh kita tuh mau diperkaya. Oleh siapa? Dasarnya adalah iman kita kepada penebusan Yesus Kristus, sehingga Roh Kudusnya diutus oleh Allah menyertai kita. Untuk apa? Kita seturut dengan keinginan kehendak dari Allah Bapa Surgawi dan Tuhan Yesus. Termasuk jiwa kita, termasuk kehidupan kita yang kita lakukan dengan tubuh kita. Secara jasmani kita akan melakukan seturut dengan kehendak Dia. Nah, itu sebabnya roh, jiwa, dan tubuh kita akhirnya terhalang, tidak bisa menjadi sehat atau baru. Sudah bilang percaya kepada Yesus, bertobat kepada Yesus, tapi sekian lama kekristenannya belum ada perubahan. Terutama masih nampak sekali kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang masih dilakukannya, yang masih melekat, bahkan bisa menjadi identik seseorang. Kita sering mendengar, itu ada si Badu. Kemudian yang diajak bicara, Badu yang mana sih? Itu loh Badu yang tukang tidur pemalas. Itu loh Badu yang tukang ngomongin orang. Itu loh Badu yang terlalu mudah tersinggung. Itu loh si Badu yang glojoh, tukang makan. Itu loh si Badu yang terlalu lamban pikirannya. Bahkan mungkin ada sebutan-sebutan yang lain. Sungguh sebetulnya itu tidak harus terjadi, karena semuanya adalah ciptaan Allah. Tapi mengapa sampai ada sebutan-sebutan begitu? Itu menunjukkan bahwa kata sebutan itu menunjukkan identik orang yang kita maksud. Mengapa tidak kita sekarang diberi sebutan sesuai dengan identik kita oleh orang lain? Itu Badu mau ketemu kamu. Yang mana? Itu loh yang berhikmat. Itu loh yang penuh dengan kasih. Itu yang penuh dengan sukacita. Itu yang tukang rajin berdoa. Itu loh si pendoa. Nah, bukankah masih banyak identik-identik yang bagus, yang sebutannya lebih mulia daripada si pemalas, si pembohong, si tukang tersinggung, yang itu sebenarnya tidak pantas kita canangkan menjadi satu sebutan kepada seseorang berdasarkan sifat-sifatnya, identiknya. Nah, itu sebabnya mau tidak mau kita harus mau semuanya dirubah oleh Tuhan, diganti yang baru. Dan bukan hanya itu, tapi nomor satu, kita harus paham bahwa menurut firman yang kita baca tadi, kebebasan itu telah tersedia. Jangan merasa engkau terjebak oleh situasi dan kondisi. Jangan pernah merasa engkau memang diciptakan menjadi seperti itu sifatnya. No. Tapi engkau diberi Sang Penebus Yesus Kristus untuk mengembalikan rancangan Allah dan menciptakan manusia seturut dan serupa dengan gambarnya. Apalagi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya, serupa dengan Yesus. Seringkali kita berpikir, ya aku menjadi begini karena saya terjebak oleh kondisi dan situasi. Papa mama saya tengkar melulu, cerai, jadi saya sekarang kurang kasih, jadi saya seperti ini. Oke, mungkin masa lalu Anda sebelum dalam Yesus, bolehlah kita memberikan alasan seperti itu.
Tapi sejak dengan Yesus, dia tuh begitu concern, begitu perhatian kepada kita. Jiwamu yang rusak, jiwamu yang terluka, jiwamu yang patah, jiwamu yang tidak stabil, sekarang aku mau perbaharui, nak, supaya engkau apa? Supaya engkau merdeka. Engkau merdeka dari kepahitan, engkau merdeka dari kekecewaan, engkau merdeka dari roh-roh pertengkaran yang sering terjadi dari orang tuamu sampai berpisah. Engkau terbebas dari luka batin. Aku mau mengganti yang baru. Itu rencana Allah melalui penebusan Yesus, supaya jiwamu sekarang tidak amburadul, jiwamu tidak rapuh, jiwamu tidak banyak goresan, jiwamu tidak menjadi lemah. Yang aku mau, rohmu sudah dilahirkan baru menjadi kuat, teguh. Jiwamu juga kuat, teguh, dan sehat. Nah, jadi jangan pernah merasa engkau terjebak oleh situasi, kondisi, atau oleh seseorang, oleh keadaan. No. Sekarang yang paling penting kita sadari adalah, sejak saya dalam Yesus Kristus, aku harus sangat menyadari dan yakin sebetulnya kemerdekaan telah tersedia melalui penebusannya. Sekarang saya sebagai orang Kristen harus merdeka secara rohani, secara jiwa, dan secara jasmani, sehingga Roh Kudus itu dengan mudah dan leluasa menuntun saya masuk kepada kehendak dan rencana Allah yang sempurna. Terima kebenaran ini sehingga Anda mudah mengalami pertolongan dari Roh Kudus. Anda mudah untuk mengalami pembebasan dengan pengertian yang benar seperti ini. Seringkali kita sebagai orang Kristen juga kita beralasan, ya saya untuk menjadi baik seperti itu, saya gak mampu. Saya kan cuma manusia biasa. Apalagi sekarang kondisi saya berada di tengah-tengah yang kurang baik. Nah, ini semuanya terjadi karena apa? Kalau seorang pegawai atasan saya yang begitu loh. Kalau kita berteman dengan seseorang karena teman saya yang seperti itu jadi akhirnya menjerat saya. Itu yang membuat saya jadi seperti ini. Stop. Jangan kita mencari hal itu adalah kesalahan 100% dan keburukan orang lain atau kondisi situasi. Dengan kita selalu menyalahkan dan menvonis kondisi, situasi, atau seseorang yang menjadikan kita masih memiliki kebiasaan buruk, itu sia-sia belaka. Itu tidak akan mengubah keadaan, tapi makin akan menjerat Anda, menjerumuskan Anda dengan cara berpikir dan prinsip yang salah. Itu yang membuat Anda akan menjadi punya kebiasaan semakin buruk. Itu sebabnya semuanya kita harus tahu bahwa tidak akan mungkin mampu menjadi orang baik. Mengapa orang yang percaya Yesus bukannya dituntut untuk melakukan hukum-hukum Allah dengan kekuatan sendiri? Karena Allah juga tahu kita tidak mampu untuk mengikuti hukum-hukum Allah persis seperti itu dengan kekuatan kita. Allah Bapa Surgawi sudah sangat tahu. Kamu tidak bisa sekalipun bilang kamu menjadi orang yang punya kepercayaan tertentu, kamu menjadi orang baik. No. Karena kekuatanmu tidak bisa menjadikan dirimu sendiri baik. Itu sebabnya mengapa orang yang sudah percaya kepada Yesus, permulaan atau tahap awal harus mengalami kelahiran baru dulu. Karena melalui kelahiran baru ini Roh Kudus pribadinya menyertai orang itu. Dan pribadi Roh Kudus ini akan memampukan kamu, membimbing kamu, menuntun kamu untuk melakukan dan hidup sebagai orang yang baik, orang yang mengenal Allah, orang yang sudah menjadi milik Allah. Aku berikan pertolongan pribadi Roh Kudus. Itu sebab jangan cuek dengan tuntunan Roh Kudus yang seringkali begitu lembut mengarahkan kita, menata cara berpikir kita, mengingatkan kita, menegur kita, menasihati kita, menunjukkan sesuatu kepada kita. Jangan cuek, jangan biasa-biasa saja. Ini sangat penting. Kita memberikan respon, kita respect, dan kita kemudian menanggapi pribadi Roh Kudus dalam diri kita. Itu menjadi kunci dari kehidupan kita yang berkenan di hati Allah dan juga berkenan di hati manusia. Karena kehidupan seperti ini bukan kehidupan yang diwarnai oleh nafsu kedagingan atau nafsu jiwani, tapi oleh kehendak roh,
Dan kehendak roh itu selalu seturut dengan kehendak Allah. Dan kehendak Allah selalu indah, elok, dan mulia. Akan menjadikan kita jadi orang-orang yang mulia. Sehingga dengan kebenaran ini sekarang kita tahu, ketika kita gak mampu, mintalah pertolongan Roh Kudus melalui doamu. Kita perlu berdoa. Berdoa minta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan engkau menjadi orang-orang yang betul-betul merdeka, terlepas dari kebiasaan yang buruk, kebiasaan tidak berkenan di hadapan Allah, kebiasaan tidak sesuai dengan firman Tuhan, bahkan mungkin udah kebiasaan yang melompati sebuah etika, menjadi attitude yang salah, menjadi kebiasaan yang buruk, dan itu merasa lihal atau merasa benar. Jadi Roh Kudus akan serta-merta memampukan kita. Hati yang selalu penuh dengan pemberontakan atau susah sekali dinasihati karena termasuk ada pemberontakan dalam jiwa kita. Roh Kudus dengan kasih-Nya dan dengan kekuatan kuasa-Nya akan memimpin, dan hati kita akan dilembutkannya. Untuk apa? Untuk mampu melakukannya. Kerjasamalah dengan Roh Kudus. Dia begitu senang untuk kita ajak kerjasama. Bahkan Roh Kudus begitu royal akan menuntun kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, sesuai dengan kriteria ketentuan daripada Allah. Itu jelas. Roh Kudus tidak akan pernah menjerumuskan kita, dan pimpinan tuntunannya tidak akan membuat kita semakin buruk atau keluar dari kebenaran, tapi akan membuat kita semakin indah, semakin elok, semakin menyenangkan. Akan terlihat semakin nyata bahwa kita orang yang sudah dimerdekakan dalam Yesus, termasuk sudah merdeka dari kebiasaan yang buruk yang lama. Jadi bisakah kita sekarang berganti menjadi seseorang yang dulu punya kebiasaan buruk yang ada dalam diri kita masing-masing tahu. Dan sekarang kita yang di dalam Yesus sebagai orang Kristen, kita sekarang sudah bebas dari kebiasaan buruk. Semua kebiasaan kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Semua kebiasaan kita menjadi cerminan bahwa begini kehidupan orang yang mengenal Allah. Begini orang yang mengenal Allah sudah dimerdekakan dari kebiasaan atau sifat-sifat yang buruk, karena kami adalah manusia baru di dalam Yesus. Bisakah kita begitu? Saya katakan dengan tegas, bisa. Karena Roh Kudus dengan setia dan dengan sungguh-sungguh akan memampukan dan menuntun kita. Asal berdoalah, minta dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus, aku ini orangnya gampang sekali marah. Padahal karakter Kristus adalah kesabaran. Ayo Roh Kudus, kesabaranmu nih yang sudah ada dalam saya, ini karakter Kristus. Mohon kuasai pikiran saya, kuasailah jiwa saya. Mampukan saya untuk menjadi orang yang sabar. Roh Kudus, orang bilang saya ini pelit. Padahal karakter Kristus, kebiasaan Kristus adalah murah hati, kemurahan. Aku mau menjadi orang murah hati. Sekarang mampukan hati saya jadi sangat murah. Saya tidak mau menjadi orang yang disebut pelit, tapi saya mau orang melihat bahwa saya adalah orang yang murah hati. Saya bukan seorang pendendam, mudah mengampuni. Saya bukan orang yang pelit, mudah memberikan kasih dan menabur, memberi sesuatu. Saya mudah menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan waktu saya untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, menolong orang lain. Karena saya bukan orang yang pelit waktu. Ketika kita berprinsip dan kita bertekad seperti itu, kita berdoa, berbicara kepada Roh Kudus seperti itu, Roh Kudus dengan senang hati dia akan
membimbing dan memampukan kita melakukannya. Untuk kita bisa mengalami kemerdekaan, terutama merdeka dari kebiasaan buruk, adalah berdoalah, minta pimpinan daripada Roh Kudus dan minta dimampukan oleh Roh Kudus. Dan bagian cara-caranya untuk kita betul-betul mengalami kemerdekaan yang sudah diberikan melalui penebusan Yesus Kristus, terutama kemerdekaan dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, dari ayat ini kita harus tahu dan sadar bahwa kita berada dalam jalur perlombaan, dan firman mengatakan berlombalah dengan baik. Jadi bagaimana kita betul-betul sekarang hidup dengan bebas, merdeka dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, adalah dengan menjadi orang Kristen yang mengikuti perlombaan iman tapi dengan cara yang baik. Dan mengikuti perlombaan iman yang baik adalah dengan cara kita harus mencontoh Yesus sebagai pemimpin iman kita. Itu sebabnya di ayat kedua, ayat berikutnya dikatakan mata kita tertuju kepadanya, karena dia sang komandan, pemimpin kita. Jangan kita mengikuti perlombaan iman dengan cara-cara kita sendiri, dengan mengikuti kemauan sendiri, dengan seadanya, dengan hal-hal yang justru malah bertentangan dengan firman atau tidak sesuai firman. Bukan. Tapi mari kita jadikan Yesus menjadi teladan kita, pokok pandangan kita, pokok tujuan kita, pokok idola kita, contoh kita. Bagaimana Yesus dalam menjalankan imannya adalah iman yang baik sehingga Allah meninggikan dia. Dan semua yang dikerjakannya adalah pekerjaan yang memuliakan Allah Bapa. Seorang pelomba yang baik, dia akan mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Dan peraturan-peraturan dalam mengikuti perlombaan iman ini di mana? Contohlah Yesus, dan kita bisa belajar dari firman-Nya. Jangan mengeraskan hati dengan firman Tuhan. Jangan merasa sudah tahu semua firman Tuhan. Kalau firman itu belum engkau lakukan dalam kehidupannya, namanya engkau belum mengenal firman Tuhan. Jangan menjadi sombong rohani karena sudah sekian puluh tahun menjadi orang Kristen dan merasa sudah benar. Itu sombong. Tapi baiklah setiap kali kita cocokkan cara berpikir kita, sikap hati kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita, sikap hidup kita dengan firman. Setiap firman serap dengan baik. Dan seperti minggu lalu saya katakan, berdoalah, minta untuk Roh Kudus memampukan Anda menjalankan firman itu sehingga terjadilah pergantian hidup dari kebiasaan buruk yang lama, sekarang hidup dengan kebiasaan ilahi, kebiasaan yang baik, yang indah, yang elok, yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya ikutilah pertarungan iman atau perlombaan iman dengan baik. Jangan mencoba untuk melanggar aturan main yang ada. Karena kalau kita melanggar atau tidak mengikuti aturan yang ada, jelas kemenangan itu sudah batal. Seorang wasit juga akan membatalkan Anda untuk masuk dalam nominasi kemenangan ketika sudah gagal untuk mentaati peraturan. Padahal dalam perlombaan iman ini sebenarnya yang kita tuju adalah upah di depan sana, yaitu kemenangan. Tapi kemenangan itu bisa batal sebelum waktunya ketika kita melanggar peraturan. Sehingga prinsip yang benar adalah kalau kita mengikuti perlombaan iman dengan baik, kita tidak akan pernah mengarahkan pandangan kita kepada cara-cara lain selain mengikuti cara-cara Yesus yang tertulis dalam firman-Nya, dan kita tidak mengikuti cara-cara di luar itu. Kita tidak mengarahkan pandangan kita, bahkan mencontoh atau terpengaruh dengan
cara-cara yang lain. Tapi kita akan mencontoh dan mau terpengaruh dengan cara-cara yang elegan, mulia, yaitu cara-cara yang tertulis dalam firman, itu juga yang ada di dalam Yesus. Ketika kita melakukan perlombaan iman dengan cara yang baik, maka dengan leluasa Roh Kudus akan memampukan kita. Dan kita mengikuti perlombaan iman tidak terseok-seok, tidak menjadi merasa lelah, tidak merasa dipaksa, tidak menjadi merasa bosan, tapi akan membuat kita semakin bergairah karena kita melihat contoh yang benar. Sehingga sudah ada gambar contohnya, tinggal kita mengikuti saja. Roh Kudus juga seperti itu. Apa yang sudah diprogram, digambarkan oleh Allah Bapa, Roh Kudus hanya tinggal menerapkan apa yang sudah diplan atau digambar oleh Allah Bapa kepada setiap kita, sehingga kita tidak merasa berat melakukan perlombaan iman dengan senang hati, melakukan perlombaan iman dengan tulus hati, sehingga tidak merasa bosan dan sangat menyenangkan. Mengikuti perlombaan iman itu menyenangkan karena apa? Selalu ada tantangan, di mana kalau kita kerjasama dengan Roh Kudus akan mengajar kita untuk melewati atau menyelesaikan tantangan-tantangan itu sampai mencapai garis finish. Sangat menyenangkan. Tapi kalau perlombaan iman tidak dengan dilakukan secara baik dan benar, akan menjemukan, melelahkan, membosankan, dan bisa-bisa kita didiskualifikasi dari perlombaan itu, jalur perlombaan itu, atau kita yang keluar dari jalur perlombaan itu, membuat kita menjadi orang Kristen yang semakin terikat, terjerat, terkurung dalam hal-hal yang tidak membuat kita merdeka, termasuk kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dan berikutnya, ketika kita juga melakukan perlombaan iman, kita harus ingat bahwa di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 19, Tuhan Yesus ini berkata, sesungguhnya aku sudah memberimu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kita sebenarnya sudah diberi kuasa untuk apa? Mengalahkan godaan daripada setan dan iblis. Bahkan kita diberi kuasa untuk kuat menahan serangan mereka. Dan Petrus mengatakan, lihat, iblis itu seperti singa yang mengaum-aum mencari mangsa yang bisa ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Artinya dari ayat ini, firman juga memberitahu kita bahwa sebetulnya kamu bisa mengalahkan setan dan iblis dengan segala godaannya, termasuk godaan dia untuk tetap melakukan kebiasaan buruk. Dan kebiasaan buruk itu saya tambahkan juga di sini, bukan hanya sifat-sifat buruk yang lain, pendendam, pemarah, pembohong, mudah kecewa, sakit hati, berontak, bukan hanya itu. Tapi ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain yang tidak membangun kita, tapi kita lakukan lagi, lakukan dan lakukan lagi. Dan kita beralasan, ya habis kita masih tinggal di dunia. Wah, saya tidak bisa melepaskannya. Satu ini, yang lain boleh saya terlepas, saya mau, tapi yang satu ini tidak bisa. Ada kebiasaan buruk yang lain. Senang, malas-malas, bermalas-malasan. Ikatan-ikatan yang lain, menjadi pecandu rokok yang luar biasa. Alkohol, minuman keras, atau obat-obatan terlarang. Dan kita berpikir di zaman sekarang kita nggak sanggup mengarungi arus dunia ini kalau tidak mengikuti zaman. Tapi zaman apa dulu yang kita ikuti? Jangan zaman edannya, tapi kita ikuti zaman kerajaan Allah. Apa zaman kerajaan Allah? Zaman kerajaan Allah selalu membawa kita kepada kebaikan. Lebih baik menjadi lebih baik, sangat baik sampai sempurna. Zaman kerajaan Allah selalu membimbing kita kepada kebenaran. Dan kebenaran itu membuat kita mengalami kemerdekaan, bukan terbelenggu oleh
hal-hal dari duniawi, godaan-godaan dari setan. Jangan kita suka membela diri dan membenarkan diri sendiri. Ukuran kita benar, ukuran kita baik. Mari kita tinjau dari apa kata firman tentang kehidupan kita yang seharusnya. Itu menjadi tolak ukur. Jangan omongan orang misalkan bilang, oh engkau ibu yang baik sekali. Ya mungkin dia berkata baik karena kita banyak memberi hal-hal sesuatu kepada dia, sehingga dia mau tidak mau akan berkata bahwa kita seorang yang baik. Tapi baik itu bukan dari ukuran omongan manusia. Biarlah pendapat manusia tentang kita itu hasil dari kenyataan bahwa standar hidup kita, pola hidup kita adalah firman Tuhan. Jadi yang menjadi tolak ukur kita baik dan tidak itu firman, bukan apa pendapat orang. Pendapat orang harus mengikuti karena dia melihat bahwa kita baiknya berasal dari firman, bukan karena dia sungkan dengan kita, dia sudah menjadi teman yang baik, dia menjaga perasaan kita sehingga dia memberikan pandangan atau pendapat tentang kita dengan alasan-alasan itu sehingga tidak jujur, tidak tulus. No. Nomor satu, biarlah pandangan Allah terhadap kita, karena kita hidup sesuai tidak dengan firman Tuhan. Karenanya firman itu yang menjadi kebenaran yang memerdekakan kita, dan ini menjadi hak kita karena Yesus sudah terlanjur menebus hidup kita. Jadi sekarang kalahkanlah musuhmu yang menggoda kita setiap kali. Ayo. Kamu harus bohong, gak apa-apa. Bohong sedikit-sedikit. Ayo. Kamu harus sakit hati karena kamu dikatain begini, kamu diberi sikap begini. Ayo. Kamu gak usah berdoa. Kamu marah-marah aja. Kamu sakit hati, kecewa saja. Ya wajar kalau kamu kecewa karena kamu menghadapi situasi begini. Itu godaan daripada setan dan iblis. Ingat, kita diberi kuasa bahkan untuk menginjak dia. Artinya menginjak dia itu, selain kita tidak membuka hati untuk godaan mereka, bahkan kita lawan, kita hadang dengan iman kita yang teguh. Tapi juga kita diberikan otoritas dan kuasa untuk menghardik mereka. Katakan dengan tegas, hai semua setan yang mengajak aku berdusta, keluar dari jiwa saya. Saya bukan seorang pendusta. Saya adalah anak Allah, hidup dalam kebenaran. Saya dilahirkan dari roh yang benar, yaitu Roh Kudus. Saya hidup dalam kekudusan karena darah Yesus sudah menyucikan dan menguduskan saya, melayakkan saya di hadapan Allah Bapa. Ini harus menjadi prinsip pemikiran kita dan sikap hati kita. Hadek saja mereka. Hei semua roh-roh mudah sakit hati, roh kecewa, keluar dari jiwa saya. Engkau tidak punya hak atas saya. Tapi ingat, permulaan kita jangan membuka pintu untuk godaan mereka. Dan yang kedua, setan yang berupa roh tadi yang sudah mulai mengintip dan memasukkan godaan itu, dia belum masuk ketika kita belum bilang yes dan mengikuti kemauannya. Kita hardik terlebih dahulu. Keluar. Hadapi serangan itu dengan iman yang teguh. Dan iman yang teguh, iman yang sehat hanya bisa terjadi untuk orang-orang yang betul-betul sudah merdeka. Termasuk merdeka dari cara berpikir yang salah. Bagaimana kita bisa mengetahui pemikiran kita salah atau benar? Gampang, ada firman kok. Hanya masalahnya orang Kristen tidak suka firman, apalagi suruh makan firman sendiri. Kadang-kadang mendengar pengajaran firman atau khotbah firman saja, pikirannya tidak bisa konsentrasi kepada khotbah itu atau pengajaran itu. Atau mungkin malah pikirannya, firman kok kayak begitu, malah melawan walaupun sikapnya diam. Atau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dalam mendengar pengajaran firman atau khotbah saja bisa bersikap begitu, apalagi di rumah.
Benarkah orang Kristen seperti itu mau untuk terus makan firman dan meneliti firman-Nya kalau tidak tahu maksudnya? Jarang sekali. Tapi saya tetap berdoa kalau lagi doa syafaat. Saya doakan orang-orang percaya Yesus seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, untuk tidak dalam sikap seperti ini, sehingga semua bisa mengalami kehidupan yang merdeka, baik roh, jiwa, dan tubuhnya, sesuai dengan kemerdekaan yang ditentukan oleh Allah Bapa, karena Yesus sudah memerdekakan kita. Tinggal kita mengenakan kemerdekaan yang sudah tersedia itu atau tidak. Nah, jadi yang saya sampaikan adalah, pertama-tama sadari bahwa kebiasaan buruk itu bukan engkau yang orisinil. Dan izinkanlah engkau sekarang mengalami pergantian oleh Roh Kudus, karena Yesus sudah menebus kita. Dan kalau anak Allah atau Yesus sudah menebus kita, berarti memerdekakan kita. Kita harusnya benar-benar merdeka. Dan syarat-syaratnya untuk hal itu adalah, yang pertama, ketahuilah dari Yohanes 8 ayat 36 bahwa kemerdekaan atau kebebasan telah tersedia. Makanya jangan merasa terjebak atau tertipu dengan konsep pemikiran yang salah. Engkau menjadi seperti ini, punya kebiasaan buruk karena engkau terjebak situasi seseorang, atau karena engkau menghadapi kondisi yang tidak baik, karena si A, si B, si C seperti ini, seperti itu. Jadi akhirnya saya sekarang punya kebiasaan yang buruk. No. Tapi kemerdekaan sudah tersedia, tinggal engkau sekarang hidup di dalamnya. Kita harus punya pemikiran yang seperti itu supaya kita betul-betul bisa mengalami kemerdekaan. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, memang kita tidak akan mampu dengan kekuatan kita mengalami kemerdekaan dan kebebasan yang total kalau kita tidak mampu. Mari kita berdoa, minta ditolong oleh Roh Kudus untuk Dia memampukan kita, dan kita mau hidup dalam tuntunannya. Yang ketiga syaratnya adalah, sebagai orang Kristen bertarunglah atau ikutilah perlombaan iman yang baik. Dan perlombaan iman yang baik kita lakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus, karena Dialah pemimpin iman kita, Dialah idealisme kita, Dialah menjadi contoh bagi kita. Dan syarat yang keempat atau cara yang keempat untuk kita betul-betul mengalami kemerdekaan dari kebiasaan yang buruk, yaitu kita telah diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Artinya kita diberi hak, otoritas, dan kuasa untuk mengalahkan mereka dengan iman yang teguh. Bagaimana mengalahkan mereka? Ketika mereka baru menggoda, jangan buka pintu. Itu sebabnya tolak ukur kita harus seperti apa yang dikatakan firman untuk diri kita. Bukan tolak ukur apa kata orang, apa kebiasaan orang di dunia, no, tapi firman Tuhan. Dan kita mengalahkan setan dan iblis selain menutup pintu rapat-rapat untuk godaan mereka. Kuasa menginjak ular dan kalajengking itu mengharuskan kita untuk berani menghardik mereka. Usir setan atau roh yang membuat kita hidup dengan kebiasaan yang buruk itu di dalam nama Yesus. Kalau engkau pemarah, usir roh pemarah. Engkau pembohong, usir roh pembohong. Engkau punya kebiasaan berzina, usir roh perzinahan. Dan sesudah itu, hiduplah di dalam firman Tuhan dan menjadi pelaku firman yang setia dan taat dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau akan menikmati kehidupan yang merdeka, merdeka semerdeka-merdekanya. Haleluya. Jesus bless us. Haleluya. Amin. Haleluya.
Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama, dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di Ruko Summerfield, Komplek Taman Kopo Indah 5 nomor 48 Bandung, lantai 2, pada pukul 9 pagi. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0895 6323 58989. Tuhan memberkati.